Shalom, selamat pagi teman-teman terkasih. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih merasakan kasih Tuhan berupa nafas hidup dan hidup baru. Hari Minggu terakhir di bulan April tahun 2021. Sebelum kita memulai ibadah, teman-teman saya undang untuk bersatu teduh. Satu teduh dimulai. Satu teduh selesai. Teman-teman, mari kita berdiri. Kita buka ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat yang 1. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik Persekutuan Taruna yang kakak kasihi. Kita bertemu kembali dalam ibadah YMPT kita di Minggu pagi hari ini. Adik-adik, sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan, mari adik-adik kita siapkan hati kita siapkan diri kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami mau berterima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu dalam istirahat kami tadi malam. Kami boleh beristirahat dengan nyenyak, dan pada pagi hari ini ya Tuhan kami boleh bangun dengan suatu sukacita yang penuh untuk kami boleh bersehati dan berkumpul bersama dalam ibadah YMPT kami di Minggu pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami membaca dan kami merenungkan firman-Mu, berkati kami pribadi lepas pribadi, agar kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak teruna-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Adik-adik kakak, persilakan kita boleh bangkit berdiri. Mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab 2 Raja-Raja pasal 7. 2 Raja-Raja pasal 7 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mari adik-adik kita baca secara bersama-sama. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja,
bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana. Dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang. Sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kakak persilakan kita boleh duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, adik-adik, kakak mau bertanya dulu nih sama adik-adik. Semuanya kita yang beribadah saat ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita siapkan hati kita, adik-adik. Mari kita fokus mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan yang kita dengar boleh merema di dalam kehidupan kita, dan hidup kita pun boleh semakin menyenangkan Tuhan. Adik-adik yang turuna yang terkasih, firman Tuhan kita pada minggu hari ini
itu ingin menceritakan tentang sebuah kota yang bernama kota Samaria. Adik-adik, kota Samaria ini adalah ibu kota dari Israel bagian utara. Pada saat itu adik-adik, kota Samaria ini sedang dikepung oleh tentara-tentara Aram yang pada saat itu di bawah pimpinan Raja Ben-Hadad, adik-adik. Tentara Aram ini menutup semua jalur distribusi makanan ke dalam kota Samaria. Dan orang-orang Samaria itu tidak boleh berhubungan dengan bangsa-bangsa lain di luar kota Samaria. Sehingga adik-adik, stok makanan yang ada di kota Samaria itu sangat sedikit dan harganya sangat mahal. Sehingga terjadilah kelaparan yang luar biasa di kota Samaria dan mengancam kematian bagi semua orang yang ada di sana, mau itu orang kaya juga orang miskin. Nah, adik-adik, Raja Israel pada saat itu yang bernama Raja Yoram, dia marah, dia murka akan kejadian itu dan dia menyalahkan Nabi Elisa atas terjadinya kelaparan yang terjadi di kota Samaria. Adik-adik nanti bisa baca setelah ibadah PT ini lebih jelasnya di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Adik-adik, di ayat pertama di pembacaan firman Tuhan kita hari ini, Nabi Elisa itu dengan tenang dia menjawab perkataan dari Raja Yoram. Dia bernubuat adik-adik kalau besok harga makanan itu akan turun, akan murah di kota Samaria, adik-adik. Nah, ada seorang perwira raja yang mendengar hal itu, kemudian dia mencemooh nubuatan dari Nabi Elisa. Dia berkata, adik-adik, walaupun Tuhan Allah membuka tingkap-tingkap langit, maka hal itu tidak akan mungkin untuk terjadi, adik-adik. Dan Nabi Elisa sekali lagi dengan tenang, dia menjawab perkataan dari perwira raja itu. Dia berkata, sesungguhnya nubuatan itu akan terjadi, namun engkau tidak akan menikmati apapun daripadanya. Di lain tempat adik-adik, tepatnya di pintu gerbang kota Samaria, itu ada 4 orang penderita sakit kusta. 4 orang ini adik-adik tidak mengetahui dan tidak mendengar nubuatan yang dikatakan oleh Nabi Elisa, adik-adik. Tapi mereka mengetahui bahwa sedang terjadi kelaparan yang begitu hebat di kota Samaria. Ketika itu adik-adik, mereka berempat ini, mereka bercakap-cakap tentang kehidupan mereka, tentang bagaimana mereka harus melanjutkan hidup. Mereka berkata, tidak mungkin kita harus seperti ini terus. Kita harus melakukan sesuatu untuk hidup kita, adik-adik. Akhirnya mereka bersepakat bersama memutuskan untuk menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Nah, adik-adik, ketika mereka sampai di pinggir kota Aram, ternyata Tuhan bekerja, adik-adik, sehingga tentara Aram itu mereka lari terbirit-birit meninggalkan kemah mereka dengan segala perbekalannya. Singkat cerita, adik-adik, para penderita sakit kusta ini, keempat orang ini, mereka memberitahukan kabar baik itu kepada raja. Kemudian raja memerintahkan kepada seluruh rakyat Samaria untuk boleh memenuhi kebutuhannya dari jarahan yang terdapat di perkemahan tentara Aram. Sehingga apa, adik-adik, nubuatan Nabi Elisa itu boleh tergenapi, masalah kelaparan di kota Samaria boleh diselesaikan. Namun tadi bagi si perwira raja yang dia meremehkan perkataan Nabi Elisa, dia harus mati terinjak-injak oleh orang-orang Samaria. Adik-adik, di sini dalam kisah ini kita boleh melihat ada setidaknya 7 tokoh
yang tampil dalam firman Tuhan kita hari ini. Yang pertama kita lihat ada Raja Ben-Hadad. Raja Ben-Hadad itu rajanya orang Aram. Lalu ada tentara Aram. Yang ketiga ada Raja Yoram, yaitu Raja Israel bagian utara. Yang keempat ada Nabi Elisa. Yang kelima, adik-adik kita bisa melihat ada tadi si perwira raja yang mati diinjak-injak oleh orang Samaria. Yang keenam ada keempat orang sakit kusta. Dan yang ketujuh ada orang-orang Samaria. Adik-adik pada hari ini kita mau fokus melihat tentang kisah si 4 orang sakit kusta. Di dalam Sabda Bina Teruna hari ini adik-adik itu diberikan tema tentang berani mengambil keputusan. Kita mau belajar adik-adik melihat bagaimana sih 4 orang sakit kusta ini berani mengambil keputusan yang tepat di dalam hidupnya. Adik-adik sedikitnya ada dua keputusan yang diambil oleh 4 orang sakit kusta ini di dalam kisah firman Tuhan kita pada hari ini. Yang pertama adik-adik kita lihat dari 2 Raja-Raja 7 ayatnya yang keempat. Di situ adik-adik dikatakan bahwa keempat orang penderita sakit kusta ini memutuskan untuk menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Kita sama-sama tahu adik-adik bagaimana menderitanya orang yang sakit kusta adik-adik. Mereka dianggap orang yang najis, orang yang berdosa. Mereka dikucilkan dari masyarakat karena dianggap memiliki penyakit yang menular adik-adik, dan penyakit itu pun bisa membunuh mereka adik-adik. Mereka pun semakin menderita dengan keadaan kota Samaria yang sedang dilanda kelaparan pada saat itu. Namun adik-adik di tengah kelaparan yang terjadi, di tengah penderitaan yang mereka alami, mereka masih memiliki pengharapan kepada Tuhan akan hidup mereka. Sehingga dengan kesatuan hati di antara mereka berempat adik-adik, mereka bersepakat untuk menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Dengan pertimbangan adik-adik, kalau mereka diam di pintu gerbang kota Samaria, mereka pasti akan mati. Kalau mereka kembali ke kota Samaria di tengah keadaan yang kelaparan luar biasa, mereka juga pasti akan mati. Sehingga mereka memutuskan untuk menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Walaupun adik-adik bisa 50-50. Kalau tentara Aram itu membiarkan mereka hidup, mereka akan hidup. Kalau tentara Aram itu membunuh mereka, maka mereka akan mati. Adik-adik, pengharapan hidup kepada Tuhan dan kesatuan hati di antara mereka berempat adik-adik itu menggerakkan hati Tuhan untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya kepada mereka. Ketika mereka tiba di pinggir kemah tentara Aram, Tuhan membuat tentara-tentara Aram itu mendengar bahwa akan datang tentara-tentara yang begitu besar yang akan menyerang mereka. Mereka berpikir, wah, ini orang-orang Israel nih sudah bekerja sama dengan orang-orang Had dan orang-orang Misraim untuk menyerang mereka. Sehingga tentara-tentara Aram ini mereka lari terbirit-birit meninggalkan kemah mereka dengan segala perbekalannya. Yang kedua, adik-adik, keputusan apa yang mereka ambil? Kita bisa lihat dari 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke-9. Di situ adik-adik dikatakan bahwa keempat orang sakit kusta ini memberitahukan kabar baik itu kepada raja. Adik-adik, ketika keempat orang sakit kusta ini mereka masuk ke dalam perkemahan itu, mereka bersukacita adik-adik karena ternyata di dalamnya itu ada emas, ada perak, ada pakaian, ada makanan, ada minuman yang begitu banyak di dalam kemah itu adik-adik. Mereka bersukacita, mereka makan, mereka minum, mereka mengangkut emas, perak, dan menyimpannya adik-adik. Namun adik-adik mereka sadar bahwa yang mereka
nikmati pada saat itu bukan hanya milik mereka. Bahwa kabar baik itu bukan hanya milik mereka. Mereka harus memberitahukan hal ini, kabar baik ini juga kepada rakyat Samaria, adik-adik. Sehingga dengan penuh kasih, adik-adik, mereka memberitahukan hal ini kepada Raja Israel. Ketika mereka memberitahukan hal ini, Raja dengan penuh bijaksana, dia menyuruh utusannya untuk mengintai di sana apakah betul yang dikatakan oleh keempat orang sakit kusta ini. Dan ketika urusan itu kembali, Raja memerintahkan orang-orang Samaria untuk pergi ke perkemahan tentara Aram untuk memenuhi kebutuhan mereka di sana. Adik-adik, kita bisa melihat bagaimana hidup yang berpengharapan kepada Tuhan dan adanya kesatuan hati di antara empat orang sakit kusta ini dan kasih yang dimiliki oleh mereka itu mempengaruhi orang-orang ini, si keempat orang sakit kusta ini, untuk membuat keputusan yang benar, yang tepat di dalam hidup mereka, sehingga menggerakkan hati Tuhan untuk turut bekerja dan nubuatan Allah yang disampaikan oleh Nabi Elisa itu boleh tergenapi. Masalah kelaparan di kota Samaria itu boleh terselesaikan, adik-adik. Itu memberikan dampak yang luar biasa baik kepada empat orang sakit kusta maupun kepada masyarakat kota Samaria. Nah, adik-adik, apa sih relevansinya firman Tuhan yang tadi kita boleh baca, kita dengarkan dengan kondisi kita nih pada saat ini? Mungkin adik-adik salah satu penderitaan yang terbesar pada saat ini ketika corona belum juga hilang-hilang di muka bumi ini, di mana adik-adik harus belajar dari rumah. Adik-adik harus di bawah pengawasan orang tua 24 jam. Adik-adik nggak bisa ketemu teman-teman, susah untuk ketemu teman-teman. Ditambah adik-adik tekanan bahwa adik-adik harus mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari penyakit corona. Mari adik-adik kita coba belajar dari kisah 4 orang sakit kusta ini, bagaimana kita bisa terbebas dari rasa bosan, rasa jenuh, rasa lelah di dalam mengikuti kegiatan belajar yang diberikan oleh guru-guru kita di sekolah. Yang pertama adik-adik, apa yang harus kita miliki? Kita harus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Seperti tadi kita lihat si 4 orang sakit kusta itu dimulai dengan adanya pengharapan hidup kepada Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, kita juga harus mulai dengan berharap, memiliki pengharapan kepada Tuhan, bukan kepada orang tua kita, kepada teman kita, apalagi kepada diri kita sendiri. Yang kedua adik-adik, apa yang harus kita miliki? Kita harus memiliki tekad. Kita harus memiliki keinginan yang kuat untuk kita dapat mengikuti pelajaran di sekolah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga adik-adik, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus mempersiapkan metode dan cara-cara yang kreatif agar adik-adik bisa belajar dengan menyenangkan dan kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Misalnya adik-adik, kita bisa atur jadwal belajar kita. Misal jam berapa adik-adik harus belajar, jam berapa adik-adik harus istirahat, jam berapa adik-adik harus bermain, jam berapa adik-adik harus makan, sehingga adik-adik tidak mengalami stres atau kejenuhan di dalam kita belajar. Yang keempat adik-adik, kalau tadi sudah ada pengharapan, sudah ada tekad, sudah disiapkan metode-metode yang menyenangkan, yang keempat harus ada tindakan nyata untuk belajar adik-adik. Kalau semua dipersiapkan, tapi kita nggak belajar, nggak ada tindakan nyata untuk belajar, semuanya akan sia-sia. Yang kelima adik-adik, yang kelima adalah kita belajar untuk bersyukur dan jangan suka mengeluh. Nanti udah baru belajar 15 menit adik-adik bosan, akhirnya aduh kok corona ini nggak berhenti-henti, itu aja yang kita pikirkan, akhirnya stuck lagi belajarnya, malas lagi belajarnya. Ya adik-adik, tuh harus kita biasakan untuk belajar bersyukur dan
jangan suka mengeluh di dalam kehidupan kita. Yang keenam adik-adik, itu adalah memelihara kasih di dalam kehidupan kita agar kita tetap melakukan perbuatan yang benar dan keberadaan adik-adik itu boleh bermanfaat baik bagi keluarga, bagi teman-teman adik-adik, dan bagi sesama kita. Adik-adik teruna yang terkasih, hidup kita ini adalah sebuah pilihan. Dari mulai adik-adik bangun tidur, itu sudah banyak pilihan adik-adik yang mau kita kerjakan. Apakah adik-adik maunya habis bangun tidur langsung mandi, habis bangun tidur langsung sarapan, habis bangun tidur adik-adik maunya bersihin kamar tidur, atau adik-adik renungan pagi seperti yang suka di-share sama Kak Ebi di grup WhatsApp ya adik-adik. Banyak pilihan, itu baru habis bangun pagi adik-adik. Apalagi kegiatan setiap harinya, itu hidup kita penuh dengan pilihan apa dulu yang mau kita kerjakan. Dan juga cita-citanya adik-adik. Adik-adik nanti mau jadi apa? Adik-adik mau jadi dokter, adik-adik mau jadi pilot, mau jadi polisi, mau jadi astronot. Hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah semua tentang pilihan. Karena itu adik-adik, mari kita bijaksana di dalam menentukan pilihan di dalam kehidupan kita. Karena keputusan kita yang akan menghantarkan kita kepada masa depan kita. Tuhan tuh memberikan kehendak bebas kepada kita adik-adik untuk memilih apa yang akan kita pilih. Walaupun Tuhan juga berupaya untuk memberitahukan kehendaknya melalui firman-Nya. Namun kembali lagi kepada kita adik-adik, keputusan kita mau pilih yang mana itu terserah kita. Apakah kita mau menghidupi firman-Nya, apakah kita mau percaya pada janjinya atau tidak, itu kembali kepada keputusan kita. Adik-adik, orang yang sukses itu adalah orang yang berani mengambil keputusan yang bijak di dalam hidupnya. Dan orang yang gagal itu adalah orang yang salah di dalam mengambil keputusan di dalam hidupnya. Oleh karena itu adik-adik, jangan sembarangan dalam mengambil keputusan, karena ada tanggung jawab atas keputusan yang adik-adik boleh ambil. Nah, kalau tadi kita belajar tentang keputusan yang salah, keputusan yang tepat, hal apa nih adik-adik yang harus kita perhatikan sebagai anak-anak teruna nih, agar kita tidak mengambil keputusan yang salah. Yang pertama adik-adik, kita harus belajar untuk mempertimbangkan dengan matang. Jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kalau kita nggak tergesa-gesa adik-adik, kita dalam posisi tenang, maka kita akan bisa menguasai diri kita dan kita akan ingat untuk berdoa. Sehingga kita bisa menghasilkan keputusan yang bijaksana, yang tepat di dalam kehidupan kita. Yang kedua apa nih adik-adik? Yang kedua adalah jangan mudah terpengaruh dengan omongan orang dan keputusan orang lain. Nah ini dia nih adik-adik. Kita sebagai anak-anak remaja nih kadang-kadang pengaruh posisinya teman-teman itu lebih besar daripada pengaruh dari orang tua kita. Kadang-kadang nih ketika kita memutuskan sesuatu itu kadang-kadang bukan keputusan kita adik-adik, tapi keputusan teman-teman kita. Karena kebersamaan, pokoknya kak yang penting sehati sama kawan-kawan. Teman-teman ngajak bolos, ayo bolos. Teman-teman ngajak, udah gak usah ngerjain PR, gak usah ngerjain PR. Teman-teman bilang, udahlah kita main aja, main adik-adik. Ya, alasannya kan gak enak kak sama kawan. Kawan kan milihnya A, masa saya pilihnya gitu? Ya, semua teman saya gitu, saya harus ikut kak demi kebersamaan. Anak-anak remaja nih kadang-kadang yang penting kak kebersamaan, sehati bersama. Adik-adik, mari kita belajar untuk hati-hati di dalam memilih teman-teman kita. Kita juga harus belajar menjadi orang yang tegas. Belajar jangan jadi orang jangan gampang terseret arus adik-adik. Ada sebuah perumpamaan mengatakan adik-adik bahwa ikan yang mati itu akan selalu terbawa arus,
tapi ikan yang hidup, dia akan bisa berenang melawan arus. Oleh karena itu adik-adik, mari kita punya iman yang hidup kepada Tuhan. Yang ketiga adik-adik, mari kita belajar memikirkan segala aspek, baik itu positif maupun negatif. Di sini adik-adik kita mau belajar jangan kita gampang berpikiran pendek. Misalnya adik-adik, Kak saya sudah capek belajar, tapi hasilnya gini-gini terus, udahlah gak usah belajar lagi. Adik-adik gampang menyerah. Adik-adik, udahlah capek sekolah, main aja lebih enak. Adik-adik, coba kita pikirkan, kalau kita gampang menyerah gimana dengan masa depan kita ke depannya? Mari adik-adik kita belajar untuk berpikir panjang dalam pengambilan keputusan. Ingat dan percayalah adik-adik, kalau Tuhan itu tidak pernah lalai dalam menepati janjinya kepada kita. Yang keempat adik-adik, yang paling penting nih, kita jangan lupa untuk berdoa dan minta tuntunan Tuhan. Biar Tuhan yang mengarahkan adik-adik, memimpin kita untuk mengambil keputusan yang tepat di dalam hidup kita. Adik-adik, dampaknya sangat luar biasa jika kita selalu mengambil keputusan yang tepat di dalam hidup kita. Hari-hari kita akan selalu baik, walaupun adik-adik kita mengalami persoalan yang sulit di dalam hidup kita, kita akan mengalami hidup yang selalu baik. Hati kita akan selalu bersuka cita adik-adik, penuh dengan kasih, penuh dengan saling mengasihi, tidak ada iri hati dan dengki jika kita mengambil keputusan yang tepat di dalam kehidupan kita. Hubungan kita dengan sesama kita, dengan keluarga, dengan teman-teman, dan sesama kita semuanya itu akan menjadi baik. Terlebih lagi adik-adik, hubungan kita dengan Tuhan itu akan menjadi semakin baik. Adik-adik, sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan kita pada minggu pagi hari ini, kakak mau mengajak sekali lagi, mari adik-adik Teruna, walaupun usia kita masih muda, kita harus belajar mengambil keputusan yang tepat di dalam hidup kita. Karena apa adik-adik? Keputusan kita hari ini itu akan menentukan perjalanan hidup adik-adik ke depannya. Ingat adik-adik, keberhasilan adik-adik, kegagalan adik-adik itu bukan ditentukan oleh keluarga adik-adik, bukan ditentukan oleh teman adik-adik, tapi ditentukan oleh Tuhan dan bagaimana adik-adik mau melaksanakan tujuan Tuhan di dalam hidup adik-adik. Kuncinya adik-adik, jangan pernah menyerah, berikan yang terbaik untuk Tuhan, dan tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, terpujilah nama Tuhan. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda-Mudi nomor 109 ayat yang 1, buatlah pelitaku terus menyala. Buatlah pelitaku terus menyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus menyala, hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkat dan penyertaan-Mu, kami masih dapat beribadah bersama-sama pada hari ini. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk seluruh teman-teman kami yang kiranya sudah, sedang, atau yang akan melakukan ujian sekolah atau kelulusan. Kau mau memberkati mereka satu persatu, bantu mereka dalam mengisi lembar jawaban mereka. Kiranya hasil yang mereka peroleh merupakan hasil yang terbaik. Kami juga ingin berdoa dan mengucap syukur untuk teman-teman kami yang kiranya akan bertambah usia dan berulang tahun dalam sepekan ini. Kau mau melindungi mereka
Engkau mau memberkati kehidupan pendidikan dan seluruh keluarga mereka. Tak lupa kami juga ingin berdoa untuk seluruh gereja yang ada di muka bumi ini, terkhususnya gereja GPIB Jemaat Zebulon Batam. Kau mau memberkati dan melindungi pendeta, presbiter, staf-staf gereja, tim multimedia, dan kakak-kakak layan. Juga untuk seluruh jemaat kami ya Tuhan, Kau mau memberkati kami satu persatu, Kau mau menjauhkan kami daripada mara bahaya. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari pemerintahan yang tertinggi hingga yang terendah, baik yang di pusat maupun di pedalaman. Engkau mau membantu mereka yang kiranya sedang membantu memulihkan keadaan Indonesia dari dampak COVID-19 ini, sehingga keputusan mereka merupakan keputusan yang terbaik untuk negara Indonesia. Tuhan berkati orang-orang yang sudah membaik dan sudah pulih dari COVID-19 Tuhan. Tuhan juga lindungilah orang-orang yang terkena bencana alam. Tuhan, semoga orang-orang yang sudah di kotanya membaik, yang menjalani pemulihan kotanya Tuhan, berkati mereka Tuhan, supaya mereka menjadi lebih kuat lagi untuk beraktivitas Tuhan. Tuhan, beberapa minggu ini akan ada pembagian vaksin Tuhan. Semoga pembagian vaksin berjalan dengan lancar. Orang-orang yang sudah vaksin semoga diberi kekuatan untuk terhindar dari COVID-19 Tuhan. Pencegahan juga Tuhan, berkati juga orang-orang yang mencegah COVID-19. Lindungi mereka supaya mereka tidak terkena COVID-19 Tuhan. Tuhan berkati juga program-program GPIB Zebulon yang sedang berjalan Tuhan, yang sedang dibuat juga Tuhan. Semoga program-program GPIB Zebulon berjalan dengan sesuai apa yang sudah direncanakan oleh panitia-panitia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan sapa melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, pada kesempatan hari ini kami juga ingin berdoa untuk setiap kami, anggota Persekutuan Teruna. Tuhan, kiranya kasih dan penyertaan-Mu selalu melingkupi kehidupan kami hari lepas hari, baik dalam pergaulan kami sehari-hari, baik di rumah maupun bersama dengan kawan-kawan kami. Biarlah kami boleh menjadi terang dan garam yang menyinari lingkungan kami hari lepas hari. Tuhan, berkati keluarga kami, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan rezeki yang baik. Berkati buat papa mama kami, agar mereka boleh menjadi orang tua yang selalu memberikan teladan untuk kami. Berkati kami juga ya Tuhan, di dalam masa-masa pendidikan kami. Tuhan boleh memberikan kami kemampuan, Tuhan boleh memberikan kami kepintaran, untuk kami boleh mengerti dan mengerjakan tugas-tugas kami dengan baik, sehingga kami boleh memperoleh hasil yang terbaik, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapak, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang sedang sakit, baik itu di rumah sakit maupun di rumah, ataupun yang dalam masa pemulihan. Kiranya Engkau boleh menyertai mereka dimanapun mereka berada. Tuhan boleh memberikan kesembuhan yang sempurna kepada mereka, sehingga di minggu-minggu yang akan datang mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah YMPT untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa untuk persekutuan teruna kami. Tuhan berkati untuk setiap kakak-kakak pengurus dan kakak-kakak pelayan yang Tuhan sudah pilih di dalam persekutuan PT GPIB Zebulon Batam ini Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh tetap sehati sepikir dan semangat selalu untuk melayani Engkau melalui wadah pelayanan teruna ini ya Bapa. Berkati kami dalam setiap pekerjaan dan pendidikan yang kami lakukan, agar kami boleh mengerjakan tugas kami dengan baik, dan kami boleh melayani Engkau dimanapun kami ditempatkan. Ya Bapa, sebenarnya masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kepadamu. Namun kami tahu ya Bapa, Engkau telah terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Doa yang masih jauh daripada sempurna ini kami mau naikkan hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari berdiri. Mari kita menutup ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 50 ayat yang 1, perubahan ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Marilah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa dan kita terima berkat Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, untuk penyertaanmu, untuk berkatmu yang boleh kami rasakan di dalam ibadah YMPT kami pada minggu pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, biarlah firman yang boleh kami baca, kami renungkan, itu boleh merema di dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan kepadamu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus boleh menyertai kita sekalian hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih kepada kakak lain yang sudah memberitakan firman Tuhan dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah. Ingat selalu untuk mengisi Google Form setelah beribadah ya teman-teman. Serta tetap jaga kesehatan. Jangan lupa bermasker kalau keluar rumah dan rajin cuci tangan. Sampai jumpa di YMPT minggu depan. Tuhan Yesus berkati.